البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين, amma ba'd. 104 kan? Baik. Yang terakhir kita dapatkan terkait dengan permisalan orang yang berbuat syirik yang disebutkan dalam Al-Hajj 31, yang mana Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwasanya boleh bagi Anda di dalam permisalan ini melihat dari dua sisi. Sisi yang pertama, Anda menjadikan permisalan tadi adalah tasbihan murakkabah, yaitu penyerupaan yang sifatnya adalah bertingkat. Dan ini pembahasannya di dalam balaghah telah Anda sebutkan dalam catatan kaki, di situ gambarannya. Yang mana tasbih murakkab ini terbagi dua. Yang pertama, polanya memang suatu jumlah, dan masing-masing dari kata di situ akan dihadapkan kepada kata yang di hadapan dia dari gambaran yang diserupakan tersebut. Atau kemungkinan yang kedua, kalau dalam catatan kaki anak itu anak dahulukan. Atau kemungkinan yang kedua, yaitu polanya adalah yaitu susun menyusun. Betul-betul kita tidak menjadikan perkata itu menjadi perumpamaan bagi lawannya, tetapi dia itu adalah betul-betul satu kesatuan untuk menggambarkan perumpamaan bagi lawannya, sebagaimana yang telah kita lewati. Ya, setelah kita mendapatkan gambaran di dalam catatan kaki tentang pola balaghah yang tasbih itu terbagi dua, kemudian yang kedua sendiri terbagi dua. Nah, sekarang kita mampu memahami apa yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim di muka surat 104. Qal wasani ayyakuna minat tasbihil mufarraq, yaitu ayat ke-31 dari Al-Hajj itu boleh kita pahami dengan pola tasbih mufarraq, yaitu terbagi-bagi. Orang kafir itu bagaikan permisalan orang kafir, orang yang berbuat syirik kepada Allah adalah bagaikan orang yang jatuh dari langit, dan seterusnya itu dipahami secara perkata kalimat-kalimat tadi untuk dihadapkan kepada lawannya, kepada tolok ukur permisalan. Kata beliau, fayuqabalu kullu wahidin min ajza'il mumassal bil mumassali bih. Maka setiap bagian, maka masing-masing dari bagian-bagian objek yang dipermisalkan itu dihadapkan kepada tolok ukur permisalannya. Berarti apa? Sekarang dilihat perkata. Bagaimana itu? Qal wa ala hadza, berdasarkan ini, fayakunu qad syabbahal imana wa tauhid. Ini kalau kembali ke Allah, kalau ke naibul fa'il pola mughayyaru sighah, qad syubbihal imanu wa tauhidu fi uluwihi wa sa'atihi wa syarafihi bis sama. Ini perkata sekarang. Keimanan dan tauhid dari sisi tingginya dia dan luasnya dia serta mulianya dia diserupakan dengan langit. Allati hiya mas'aduhu wa mahbatuh, yang mana langit itulah tempat naiknya berbagai amal soleh, dan tempat turunnya wahyu dan syariat itu juga dari sana. Faminha habata ilal ard, maka dari langit itulah iman dan tauhid turun ke bumi, yaitu syariat ini, perintah untuk iman dan tauhid dan sebagainya. Wa ilaiha yas'adu minha, tak boleh bising, ini darah. Dan ke langit itulah iman dan tauhid, yaitu amalan-amalan naik. Kemudian ini yang pertama, perkata diserupakan. Wa syubbiha tarikul imani wa tauhid
bisaqiti minas sama. Kemudian yang kedua, orang yang meninggalkan iman dan tauhid diserupakan dengan orang yang jatuh dari langit ila asfali safilin, sampai ke tempat yang paling rendah, min haitsu tadyiqus syadid, di mana di situ ada penyempitan yang parah, betul-betul sangat sempit, wal alamil mutarakimah, dan rasa sakit yang bersusun-susun. Iya, sakit yang bertumpuk-tumpuk. Assalamualaikum. Baik, ini yang kedua. Masing-masing kata dihadapkan dengan lawannya. Masing-masing kata yang hendak diserupakan dihadapkan kepada tolok ukur perumpamaan tadi. Wa tairul ladzi tahtafu a'dha'ah, dan burung-burung yang menyambar anggota-anggota badan orang tadi, watu maziquh, dan mencerai beraikannya kulla mumazzaq, sampai ke mana-mana. Berarti ini diserupakan dengan apa? Bisyayatinil lati yursiluha Allah subhanahu alaih, diserupakan dengan para syaitan. Sebenarnya apa? Dibalik harusnya, yaitu para syaitan yang menyambar, yang diutuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendatangi orang tadi, diserupakan dengan burung yang menyambar-nyambar anggota badan orang itu. Wa ta'uzzuhu azza, menggoda dia dengan sebenar-benar godaan. Azza yaitu digoncangkan jiwanya agar bergerak kepada maksiat. Wa tuz'ijuhu, yaitu sama ini, yaitu membuat dia selalu yaitu terguncang. Wa tuqliquhu, dan membuat dia selalu resah. Ila madhanni halakih, menuju kepada tempat kebinasaan dia. Fa kullu syaitanin lahu mus'atun min dini, setiap syaitan itu memiliki satu bagian dari agama orang tadi. Ya, semakin banyak yang dia sembah, berarti semakin banyak syaitan yang mencerai-beraikan agama dia. Jiwanya tidak menyatu hanya untuk Allah Ta'ala. Wa qalbih, demikian pula hatinya tercerai-berai. Kama anna likulli tairin mus'atun min lahmih, sebagaimana setiap burung memiliki satu potongan dari daging dia, wa a'dha'ih, dan anggota badan dia. Kemudian yang berikutnya, warihul lati tahwi bihi fi makanin sahih, sementara angin yang menghempaskan dia ke tempat yang jauh. Ini perumpamaan apa? Huwa hawahul ladzi yahmiluhu ala ilqa'i nafsihi, yaitu hawa nafsu dia yang membawa dia untuk menjatuhkan dirinya kepada fi asfali makan, ke tempat yang paling rendah, wa ab'adihi minas sama, dan paling jauh dari langit. Ini perumpamaan tasbih yang sifatnya murakkab, yang polanya adalah mufarrad atau mujazza, terbagi-bagi secara perkata. Nah, selesai gambaran dari tafsir dan sekaligus tadabbur pada dari ayat yang ke berapa tadi? 31 dari Al-Hajj tersebut. Sekarang masuk ke fasal yang baru. Fasal masalu ajizil ausan. Kata Ibnul Qayyim, fasal yang membahas tentang perumpamaan lemahnya berhala-berhala itu. Wa minha qauluhu ta'ala, di antara contoh permisalan dalam Quran adalah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Wahai umat manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka simaklah dia, dengarkan baik-baik. Apa itu? Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaba. Sesungguhnya apa saja yang kalian seru selain Allah, mereka tidak akan mampu menciptakan dzubab, yaitu lalat, walaupun hanya satu, misalkan seekor lalat tak mampu, walaupun hanya sayapnya tak mampu. Orang mungkin hanya mampu meniru, tapi tak mungkin sama persis dengan ciptaan Allah Ta'ala.
Itu pun dengan segala susah payahnya kalau mencoba meniru. Walau ijtama'ulah, walaupun mereka semua berkumpul untuk menciptakan lalat tadi, Allah sendirian mampu, sementara seluruh berhala tak mampu melakukan itu. Wa iyaslubhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Kalaupun sebaliknya, yaitu lalat itu yang merampas dari mereka merampas sesuatu yang dimiliki berhala tadi, mereka tidak mampu menyelamatkan sesuatu tadi dari lalat tersebut. Lemah sekali. Maka dha'ufat thalibu wal matlub. Alangkah lemahnya yang mengejar dan alangkah lemahnya yang dikejar. Nanti ada beberapa penafsiran. Yang mengejar siapa, yang dikejar siapa, yang meminta siapa, yang dimintai siapa. Yaitu lemah semuanya itu. Kemudian Allah menutup pembahasan ini dengan betapa mereka tidak menghormati Allah di dalam masalah tauhid uluhiyah ini. Ma qadarullaha haqqa qadrihi innallaha laqawiyyun aziz. Mereka tidak menghormati. Qadara yaitu ihtarama, menghormati. Boleh juga mengagungkan dan memuliakan, maknanya berdekatan. Mereka tidak menghormati Allah dengan sebenar-benar penghormatan. Padahal sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Jadi sebelum kita lanjutkan, ayat ini juga dibahas oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab yang lain, yaitu As-Sawa'iqul Mursalah. Beliau mengatakan kalau kita perhatikan Al-Quran menyebutkan pola ini, maqadarullah itu hanya 3 kali dalam Al-Quran. Yang pertama adalah terkait dengan tauhid uluhiyah, ini yang di hadapan kita dalam Al-Hajj itu. Baik. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan tauhid asma wa sifat yang di dalam surat Al-A'raf, menunjukkan orang-orang yang tidak menetapkan asma wa sifat, terutama Allah punya 2 tangan dan seterusnya itu, maka dia tidak menghormati Allah dengan sebenar-benar penghormatan. Baik, yang ketiga adalah terkait dengan risalah. Orang yang tidak mau menetapkan bahwasanya Allah mengutuskan seorang rasul kepada umat manusia, maka mereka tidak menghormati Allah dengan sebenar-benar penghormatan. Karena hakikat dari Rabbul Alamin, Allah sebagai pencipta, pengatur, pemelihara alam semesta, konsekuensinya juga Allah mengutuskan rasul kepada para hamba untuk memperkenalkan dirinya dan untuk agar para hamba tahu apa yang Allah wajibkan kepada mereka, yaitu bagaimana cara menaati raja mereka. Baik. Hanya 3 itu saja dalam Quran pembahasannya yang sampai dikatakan mereka tidak menghormati Allah. Dua-duanya terkait dengan apa? Tiga-tiganya terkait dengan tauhid. 2 adalah tauhid mursil, 1 tauhid mursal. Tauhid mursil terbagi 2, terkait dengan uluhiyah dan terkait dengan asma wa sifat. Kalau rububiyah tidak disebutkan secara khusus karena ma'ruf. Boleh dikatakan orang jahiliyah pun meyakini Allah memang Tuhan alam semesta. Tapi untuk asma wa sifat dan uluhiyah ini yang masih banyak mengingkari, maka dibahas secara khusus. Baik, kemudian ditambah 1 lagi yaitu masalah tauhidul mursal, yaitu masalah diutuskannya Rasul. Baik. Sekarang sebelum masuk kepada pembahasan pembahasan Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab ini, kita baca catatan kakinya dari penafsir yang lain. Qala al-mu'allif wafaqahullah, qala al-Imam Sa'di rahimahullah, hadza masalun darabahu Allah li qubhi ibadatil awsan. Ini adalah suatu perumpamaan yang Allah buat untuk menunjukkan betapa buruknya peribadatan kepada berhala, wa bayani nuqsani uquli man abadaha, dan untuk menerangkan kurangnya akal-akal orang yang menyembah berhala tadi. Bahkan apa? Tak berakal, bagaikan hewan ternak atau lebih parah lagi. Wa dha'fil jami', dan ini Allah buat permisalan ini untuk menerangkan lemahnya kedua belah pihak, yang menyembah dan yang disembah. Faqal, Allah berfirman, ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, hadza khitabun lil mu'minina wal kuffar. Ini pembicaraan yang
tujukan kepada kaum mukminin dan kaum kafirin. Al-mu'minun yazdaduna ilman wa basirah. Orang-orang yang beriman, mereka akan bertambah ilmu dan mata hatinya. Mata hatinya semakin tajam, ilmunya semakin mendalam. Wal kafirun taqumu alaihimul hujjah. Sementara orang kafir tegak hujjah pada mereka ketika diberi pembicaraan seperti ini, ketika diajak bicara. Jadi, kalau tidak mau beriman, maka hujjah telah tegak. Karena ini perumpamaan yang sangat jelas bagi orang yang berakal. Duriba masalun fastami'ulah. Telah dibuat suatu permisalan, perumpamaan, maka simaklah dia. Istima sebagaimana dijelaskan oleh Abu Hilal Al-Askari di dalam kitab beliau Al-Furuq Al-Lughawiyah. Istima itu adalah as-sama' ma'al insat, yaitu mendengar sambil diam. Makanya ini bukan sekedar mendengar, tapi betul-betul menyimak dan memperhatikan. Makanya yang lain mengatakan istima' adalah isgha'u al-qalbi wal udhun, yaitu betul-betul mencurahkan hati dan telinga. Apa tafsir di sini kata Imam As-Sa'di? Alqu ilaihi asma'akum, yaitu pusatkan kepadanya pendengaran kalian, wa tafahhamu, dan carilah pemahaman. Tafahhama wazan tafa'ala dalam shorof artinya adalah tolak. Cari pemahaman mahtawa alaih, dari apa yang dikandungi oleh permisalan itu. Wala yusadif minkum quluban lahiyah. Jangan sampai perumpamaan tadi menjumpai dari kalian hati-hati yang lalai. Wa asma'an mu'ridah, dan pendengaran yang berpaling. Bal alqu ilaihil quluba wal asma', namun pusatkan kepadanya hati-hati dan pendengaran-pendengaran. Wa huwa hadza, yaitu berikut ini. Innalladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya siapapun yang kalian seru selain Allah. Ini jamak dohirnya kembali ke orang, tapi tentunya lebih dari sekedar manusia ya, mungkin jin, mungkin malaikat atau yang lain-lain, semuanya. Tapi gunakan pola akal ke orang makhluk yang berakal, karena diposisikan bagikan makhluk yang berakal. Makanya dengan alladzina, bukan allati atau yang seperti itu. Padahal ada juga yang benda mati yang disembah. Syamala kullama yad'u ma yud'a min dunillah. Ini mencakupi segala sesuatu yang diseru selain Allah. La yakhluqu dzubaba. Mereka tidak mampu menciptakan lalat. Ini menunjukkan apa? Memperingatkan tentang tidak adanya uluhiyah dari berhala-berhala tadi dengan cara menyebutkan tidak adanya rububiyah pada mereka. Karena tauhid rububiyah mewajibkan adanya tauhid uluhiyah. Apabila makhluk-makhluk tadi mereka tidak punya sifat rububiyah, untuk apa disembah? Berarti konsekuensinya, tatkala hanya Allah lah yang mampu menciptakan itu semua, maka berarti memang Allah punya tauhid rububiyah. Memang hanya Allah yang berhak, hanya Allah yang mencipta segalanya. Berarti hanya Dialah yang berhak untuk disembah. Kenapa? Tak ada yang mampu. Ini pernah lagi hati nyamuk. Ah iya betul. Suruh cari hati nyamuk. Intinya menolak apa itu risiko. Risikan itu. Ayo. Baik. Kata beliau di sini alladzi huwa min ahqaril makhluqat wa akhassiha. Yang mana lalat ini termasuk makhluk yang paling rendah dan paling hina. Tentunya ini permisalan ini di dalam pola balaghah ini adalah litaklil wa tahqir, bukan sebagai hasar, sekedar untuk menunjukkan betapa hinanya itu dan betapa sedikitnya itu. Bukan tujuannya untuk pembatasan. Oh kalau nyamuk, kalau lalat tak mampu, tapi kalau misalkan apa hewan yang lain mampu kok. Tak. Ini sekedar contoh untuk menunjukkan yang sesederhana ini saja tak mampu, apalagi langit dan bumi dan sebagainya. Kalaupun ada makhluk yang lebih kecil dan lebih sederhana dari lalat, dia sudah masuk di dalam ayat ini. Ini pembahasan balaghah, bukan sebagai pembatasan. Seperti masalah misqala dzarrah. Kalau suatu saat ada
makhluk yang lebih kecil dari dzarrah, dia sudah masuk ke situ. Kata beliau di sini, falaisa fi qudratihim khalqu hadzal makhluqid dhaif, maka tidak ada di dalam kekuasaan berhala-berhala tadi kemampuan untuk mencipta makhluk yang lemah ini. Fama fauqahu min babin aula, maka yang lebih tinggi dari lalat, lebih besar atau lebih utama dari lalat, lebih layak lagi untuk mereka tidak mampu. Mungkin sekitar menyusun, mungkin batu susun-susun jadi rumah, atau semen, atau mungkin ya inilah besi-besi disusun jadi kapal terbang. Tetapi hakikatnya itu bukan mencipta, itu cuma sekedar apa? Tarkib, penyusunan atau taswir, pembentukan. Adapun kalau mencipta seperti Allah mencipta, mereka tak mampu. Kemudian walawijtama'ulah, walaupun mereka semua berkumpul untuk itu, bal ablaghu min dzalik, bahkan gambaran yang lebih kuat dari itu, bukan sekedar mereka tak mampu mencipta nyamuk, lalat. Sekarang dibalik, lau yaslubhumudz dzubabu syai'a, seandainya lalat tadi merampas dari berhala-berhala tadi suatu barang persembahan ke barang yang lain, tak tahu, la yastanqidhuhu min, mereka tidak mampu menyelamatkan barang tadi dari lalat tersebut. Wa hadzal ghayatu ma yasiru minal ajz, ini adalah puncak tertinggi dari kelemahan, yaitu gambarannya betul-betul alangkah lemahnya mereka itu. Dha'ufat talib, yaitu alangkah lemahnya yang mengejar. Atau ia mengejar, seandainya mereka mampu mengejar alladzi huwal ma'budu min dunillah, yang disembah selain Allah itu tak mampu mengejar nyamuk, lalat tadi. Wal matlub, yang dikejar alladzi huwa dzubab, yaitu lalat tadi. Lalat mampu terbang ke sana kemari, susah dikejar. Fakullun minhuma dhaif, masing-masing dari kedua pihak tadi adalah lemah. Wa a'afu minhuma may yata'allaqu bihadzal dhaif, yang lebih lemah dari mereka berdua adalah justru orang yang bersandar kepada makhluk yang lemah ini, bersandar pada berhala yang lebih lemah dari lalat tadi itu. Wa yunziluhu manzilata rabbil alamin, dan dia memposisikan sesembahan dia pada posisi Rabbul Alamin, menunjukkan akalnya sangat lemah, sangat jahil sekali. Ini Imam As-Sa'di merajihkan at-talib di sini adalah berhala itu, al-matlub adalah al-dzubab. Ada beberapa penafsiran yang lain dan semuanya itu sama, berdekatan. Kelanjutannya di masa hadapan insyaallah, wallahu a'lam.